مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمن. فإن من جهدك الدنيا ونورتها وبعلومك علم اللوح والقلم. ولن يليق رسول الله جاءوك به دين الكريم تجلى باسم منتقم. والآل والأصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق جميعا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والنبات. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين إلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا بناتنا أن الله
يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى من تبرع وتصدق بأموالهم وأفكارهم ببناء وتعمير هذا المسجد بناد إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Halaman 11 baris terakhir dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza rahmatum min rabbi. Atau ayat ke 80 97 kalau nggak salah atau 98. Hadza rahmatum min rabbi. Tembok untuk menjaga Yajuj Majuj keluar yang dibangun oleh Zulkarnain dan masyarakat negeri tersebut, di mana di negeri itu ada Yajuj wa Majuj, memang sudah terkurung oleh tembok, cuma temboknya sudah mulai rapuh. Begitu datang Zulkarnain, rakyat dari negeri itu minta kepada Zulkarnain untuk mengokohkan tembok, ya di mana untuk melindungi Yajuj wa Majuj. Mereka siap bayar berapapun ya yang diminta oleh Zulkarnain, tapi Zulkarnain bilang bahwa apa yang diberikan oleh Allah lebih baik daripada upah yang kamu berikan kepada saya. Akhirnya Yajuj wa Majuj, Zulkarnain hanya meminta kerjasama, ya semuanya ikut membantu. Maka berdirilah tembok yang sangat kuat. Hadza as-saddu. Ini adalah tembok. Al-iqdaru alaihi. Itu Allah memberikan kemampuan untuk membuat tembok itu rahmatu min rabbi. Jadi meskipun itu ide yang berlian dari Zulkarnain, tapi beliau nggak mau mengatakan itu adalah kemampuan saya. Tetap dihubungkan kepada Allah. Yang memberikan kemampuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Ya, namun kita lihat di pembukaan undang-undang tetap mengatakan dengan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah. Memang seharusnya seperti itu. Nggak boleh kita menyombongkan diri, ya hanya mengatakan dari usaha kita. Ya, kalau Allah tidak menentukan keberhasilan, mungkin tidak akan berhasil. Maka benar dengan rahmat Allah. Rahmatu min rabbi. Karena itu satu pekerjaan yang baru ada ketika itu. Begitu dicor, ya temboknya begitu kokoh. Rahmatu min rabbi adalah merupakan rahmat dari Tuhanku. Apa rahmat? Ni'matun. Berupa nikmat yang Allah berikan. Li'annahu, karena tembok yang dibangun oleh Zulkarnain dan masyarakat negeri itu mani'un, dapat mencegah min khurujihim, keluarnya Yajuj wa Majuj. Ya, berarti temboknya sangat kokoh. Ya kita tahu, ya dia pakai timah, dilebur, ya ini sangat kuat dengan besi-besi yang dihancurkan, ya lalu dilebur, dimasukkan, ini luar biasa. Makanya itu sangat kuat sekali dan kekuatannya itu ribuan tahun. Ya, sebab Rasulullah menceritakan cerita ini, itu kejadiannya sudah ribuan tahun. Ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam. Berarti sudah ribuan tahun. Apalagi nanti rusaknya bukan karena rusak, memang Allah hancurkan supaya mereka keluar. Sebagai tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah,
Berarti berapa ribu tahun? Ya, ini luar biasa. Ya. Fa idza jaa wa'du rabbi. Maka apabila telah datang janji Tuhanku, apa? Yaitu keluarnya mereka dari benteng tersebut, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dari benteng ya tersebut, telah datang janji Tuhanku. Allah sudah jelaskan bahwa nanti Ya'juj wa Ma'juj akan keluar dari benteng itu. Bi khurujihim, janji Allah ya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj al-qaribi minal ba'thi, yang terjadinya atau mereka keluar menjelang terjadinya dibangkitkannya kembali manusia dari kuburan atau setelah kematian. Ya, setelah kematian. Jadi waktunya nggak lama antara Ya'juj wa Ma'juj. Sebab Ya'juj wa Ma'juj ini mereka bisa keluar dari benteng itu setelah benteng ini dihancurkan oleh Allah. Ya, itu setelah munculnya Dajjal dan dibunuh oleh Nabi Isa. Baru keluar Ya'juj Ma'juj, maka nggak lama kemudian Allah bangkitkan seluruh makhluk. Ya, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ja'alahu dakka'ah. Apabila sudah datang janji Tuhanku, itu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, maka benteng yang kokoh itu ya dijadikan oleh Allah dakka'ah, hancur. Ya, hancur rata dengan bumi. Madkukan mabsutan. Hancur dan rata dengan tanah. Ya. Makanya mereka sempat keluar. Ya, keluar. Dan ketika mereka keluar, Nabi Isa bersama orang-orang beriman bersembunyi. Ya. Karena Ya'juj Ma'juj ini pasukan. Kalau Dajjal itu sendiri. Dajjal itu sendiri. Ya, lalu yang berhasil membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebab nanti Nabi Isa Allah turunkan ke bumi dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa syariat baru. Ya, kita tahu kan Nabi Isa alaihissalam ketika akan dibunuh oleh Yahudi itu Allah angkat. Ya, Allah angkat ya ke langit. Ya. Kemudian nanti Allah turunkan lagi ya menjelang hari kiamat. Ya, setelah munculnya Dajjal, Dajjal enggak ada yang bisa mengalahkan, tapi nanti Nabi Isa yang dapat mengalahkan Dajjal. Lalu setelah Dajjal mati, Nabi Isa ya bergabung dengan orang beriman, ya bersembunyi ketika Ya'juj wa Ma'juj keluar. Ya, kemudian ya Ya'juj wa Ma'juj Allah hancurkan langsung. Ya, lalu Nabi Isa bersama orang beriman ini Allah wafatkan. Maka yang hidup adalah ahli-ahli maksiat, orang-orang kafir. Jadi digambarkan maksiat merajalela sampai orang berzina itu di jalanan. Ya, seperti itu. Baru nanti Allah ya jadikan hari kiamat. Haqqan wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku ya, haqqan, janji Tuhanku ya. Apa janji Allah? Yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, hancurkannya benteng ya di mana Ya'juj wa Ma'juj enggak bisa keluar, kemudian Allah hancurkan sehingga mereka bisa keluar. Haqqan adalah benar. Bi khuruji wa ghairihi, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj ya, dan yang lainnya haqqan adalah benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha mampu untuk melaksanakan janjinya. Ya, cuma manusia saja yang suka tidak menepati janjinya. Maka Rasulullah SAW begitu pentingnya menepati janji. Rasulullah SAW memasukkan
Ya, sifat tidak menepati janji termasuk salah satu dari 3 sifat orang-orang munafik. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari Muslim, ayatul munafiki salatun. Tanda munafik itu ada 3. Tanda munafik itu ada 3. Ya, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia ngomong, dia berbohong. Ya, berbohong. Kalau sudah sekali berbohong, maka kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Akhirnya apa? Lama-lama bohong terus. Maka tercatat di sisi Allah sebagai kadzabat. Ya, pembohong. Kalau kadzib itu bisa sekali 2 kali. Tapi kalau udah kadzaban mubalaghah berarti tukang bohong. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia tidak menepati. Ya, ini ciri-ciri orang munafik. Ya. Lalu yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dikasih amanat, dia berkhianat. Ini munafik amali. Ya. Munafik amali berbeda dengan munafik akidah. Kalau munafik akidah, dia kafir tapi pura-pura beriman. Ini yang Allah jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, ada di antara manusia orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi iman mereka disanggah oleh Allah. Allah dengan tegas mengatakan, wa ma hum bimumin. Mereka itu tidak beriman. Kalau ini ya munafik kafir. Ya, munafik kafir. Tapi kalau hadis tadi bukan munafik kafir. Ya. Cuma 3 sifat ini sangat membahayakan sehingga Rasulullah menyebutkannya dengan munafik. Ini enggak kafir enggak. Cuma kalau dibiarkan ini bahaya. Ya. Itu orang kalau berbicara selalu bohong, ini kan bahaya. Ya, bahaya. Cuma enggak kafir enggak. Ya, kalau kafir berarti banyak banget yang kafir. Ya, kan enggak sedikit kita. Mungkin kita pernah berbohong. Ya, untung saja itu enggak termasuk kafir. Tapi jangan dibiarkan. Ya, lalu kalau berjanji tidak ditepati. Ya, pernah. Ya, pernah aja ngaku aja. Pernah berjanji tidak menepati. Untung saja tidak termasuk kafir. Tapi jangan diterusin. Ya, yang ketiga kalau diberikan amanat dia berkhianat. Itu tidak termasuk ya munafik kafir. Jadi munafik kafir itu adalah munafik akidah. Ya, awalnya nifak itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam, ya, karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin, lalu mereka pura-pura ya beriman. Ya, pura-pura beriman untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Nah, cara orang Yahudi ini diikuti oleh orang Arab Madinah. Maka muncullah munafik-munafik dari orang Arab Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Apa yang mereka lakukan untuk menghancurkan Islam itu ada manfaatnya. Berhasil, tapi nggak lama. Ya, nggak lama. Ya, berhasil tapi nggak lama. Ya, kita lihat Allah membuat gambaran ya, bahwa usaha mereka menghancurkan Islam dari dalam berhasil tapi nggak lama. Ya, yaitu Allah menggambarkan masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summum bukmun umyun wa hum la yarji'un. Masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik dalam kemunafikan mereka untuk menghancurkan, merugikan Islam dari dalam, ya itu seperti orang membuat api, menyalakan api di tempat yang gelap, ya nyala. Tentu begitu api nyala, ada nggak manfaatnya? Ada, ya ada. Tapi begitu nyala, zahaballahu binurih. Jadi falamma adat ma'allahu, ketika api itu menyinari sekeliling dia, zahaballahu binurihi. Allah padamkan api mereka. Wa tarakahum fi zulumati la yubsirun. Allah biarkan mereka dalam kegelapan.
Berarti ada. Ya, ada. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka menarik pasukan mereka ketika berangkat untuk perang Uhud sebanyak 350 orang. Ada pengaruhnya terhadap para sahabat. Goyang juga sahabat. Karena mereka tahu yang mereka akan hadapi adalah orang-orang kafir Mekah yang secara finansial sangat kuat, orangnya juga banyak, ya. Dan mereka sudah rasakan ketika perang Badar. Ini tahu-tahu orang munafik yang pura-pura beriman menarik pasukannya yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebanyak 350 orang. Ada. Sebentar. Cuma nggak lama. Allah mantapkan hati para sahabat. Ya, seperti itu. Jadi ada. Ya, cuma nggak pernah lama dan nggak pernah berhasil. Nah, kemudian wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku adalah benar. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, kita saja manusia ya yang janjinya suka tidak ditepati, tapi ke Allah pasti menepati. Jadi akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya, berarti pula berita tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan juga nanti mereka akan keluar setelah Allah hancurkan benteng itu. Jadi benteng itu dihancurkan oleh Allah. Di sini yaitu ja'allahu dakka'ah. Ya. Itu kembali kepada Rabbi. Tuhanku akan menghancurkan benteng itu. Bukan Ya'juj wa Ma'juj yang menghancurkan. Allah hancurkan lalu mereka bisa keluar. Dan mereka itu ya terdiri dari rombongan-rombongan. Ya. Bahkan begitu satu rombongan melewati danau, ada mengatakan melewati lautan, itu air laut diminum, ya binatang-binatang yang ada di lautan itu dimakan semua. Ya, mereka makhluk, ya cuma berbeda dengan kita. Haqqan kainan, benar adanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Dan kami biarkan sebagian dari Ya'juj wa Ma'juj. Di hari itu, di hari mereka keluar, ya yawma idzin, ya kalau id bertanwin itu ada mudhof ilaih yang dibuang. Maka ditafsirkan yawma khurujihim. Ya, id itu mewakili namanya tanwin iwad. Tanwin yang menunjukkan bahwa ada jumlah yang dibuang. Maka penafsirannya yawma khurujihim. Ya, di saat di waktu mereka keluar dari benteng, yamuju fi ba'din. Ya. Satu sama lain saling berhamburan. Di sini ditafsirkan yakhtalitu bihi, saling bercampur. Ya, saling bercampur kenapa? Likathratihim, karena jumlah mereka itu banyak. Banyak katakan tadi kalau Dajjal itu satu, ya. Tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj ini banyak, ya banyak. Oke, Nabi Isa dengan orang beriman hanya mohon kepada Allah untuk Allah hancurkan langsung Ya'juj wa Ma'juj. Kalau tadi Dajjal Nabi Isa yang membunuh, tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj dengan doa Nabi Isa bersama orang-orang beriman, ya maka Allah yang menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Lalu setelah itu wa nufikha fis-suri. Ini nafkhah yang kedua. Ya, nafkhah yang kedua. Kita tahu nafkhah itu adalah tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Ya, apa yang ditiup adalah sangkakala, sur. Sur itu trompet besar. Ya, trompet besar. Tiupan yang pertama itu untuk mematikan makhluk yang masih hidup ketika itu. Ya, mati semua. Ya, mati semua. Ya. Lalu tiupan yang kedua adalah menghidupkan ya semua makhluk yang sudah mati. Ya, ini yang Allah firmankan dalam surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Nah, ini yang dimaksud adalah nafkhah yang kedua. Nafkhah yang kedua. Antara nafkhah yang pertama dengan yang kedua dalam sabda baginda Rasul, baina nafkhataini arba'una. Antara tiupan yang pertama itu mematikan seluruh makhluk
dengan nafkah yang kedua, menghidupkan seluruh makhluk, itu ada tenggang waktu selama 40. Nah, ulama hadis berbeda pendapat. Ada mengatakan 40 tahun dan mengatakan 40 hari. Ya, itu ya antara dua nafkah. Ya. Antara dua nafkah, lalu begitu dihidupkan. Kehidupan yang kedua, nafkah yang kedua, orang-orang kafir mengatakan, ya, memba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Ya, wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Nah, dari ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan bahwa ya antara dua nafkah ini tidak ada azab. Tidak ada azab. Jadi yang meninggal melalui nafkah yang pertama, ini enggak ada yang dikubur. Ya, tidak ada yang dikubur. Kenapa? Karena tukang gali kuburnya juga ikut meninggal bareng. Ya, jadi mereka berserakan aja di atas tanah. Ya, di atas tanah mereka berserakan, enggak ada yang dikubur, tapi tetap disebut alam barzakh. Ya, kemudian setelah 40, mengatakan 40 tahun, baru Allah tiupkan kembali untuk menghidupkan. Ada mengatakan di antara dua nafkah ini tidak ada azab. Makanya orang kafir begitu ya melihat azab, karena antara dua nafkah ini tidak ada azab, mereka bisa tidur. Apa kata mereka? Memba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangun kami dari tidur kami? Ya, ini adalah yang dijanjikan oleh Allah dan benar para utusan. Itu mereka katakan. Ya, bahwa apa yang dijelaskan oleh baginda Rasul tentang akhirat adalah benar. Cuma pengakuan mereka, keimanan mereka sudah terlambat. Penyesalan mereka sudah terlambat. Ya, karena sudah masa akhirat. Ya, itu ada lagi yang mengatakan justru yang dimaksud adalah tetap ada azab kubur. Ya, azab kubur tetap ada. Ya, meskipun antara dua nafkah, cuma dibandingkan dengan azab api neraka, azab akhirat, maka azab kubur itu ringan. Seakan-akan bisa tidur. Ini pendapat kelompok ulama yang kedua. Ya, jadi bukan tidak ada azab. Cuma dibandingkan dengan azab akhirat, azab kubur ini ringan. Ya, azab kubur ringan seakan-akan apa? Mereka bisa tidur. Maka mereka mengatakan, memba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya. Meskipun ringan, kuburan itu adalah fase pertama daripada fase akhirat. Rasulullah bersabda yang berasal dari Utsman bin Affan, beliau kalau lewat kuburan itu pasti ingat sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah fase pertama, fase akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisah. Kalau di kuburan selamat, maka setelahnya akan lebih mudah. Kalau di kuburan saja sudah selamat, maka setelahnya insya Allah gampang. Ya. Tapi fa'ilam yandu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau di kuburan sendiri nggak selamat, terus-terusan diazab, maka apalagi setelahnya akan lebih dahsyat. Fama ba'dahu asyad. Ya, itu meskipun ya azab kubur dengan azab api neraka ini ada perbedaan. Kalau azab kubur umumnya itu sendiri. Kalau neraka rame-rame. Ya kan? Neraka rame-rame. Bahkan masuk api neraka itu juga rame-rame masuknya. Ya, wasiqal ladzi. Ya, baik nanti yang masuk surga maupun masuk neraka itu dengan apa? Zumara. Ya, zumara itu rombongan-rombongan. Ya, rombongan-rombongan. Tapi rombongan ke tempat yang enggak enak ya tetap aja enggak enak. Ya kan? Tetap aja enggak enak, kecuali ke tempat yang enak, rombongan enak. Ya, naudzubillah min zalik. Kemudian wa nufikha fis suri. Ya, al-qarni. Suri itu artinya qarni. Trompet yang terbuat dari tanduk. Jangan tanya tanduk dari binatang apa enggak. Ini enggak ada ukurannya trompet.
saking besarnya. Bahkan katanya malaikat Israfil ini sudah di mulutnya. Ya, trompet itu, sangkakala itu tinggal nium doang, tinggal tunggu perintah dari Allah. Kalau Allah suruh langsung mati kita semua makhluk yang masih hidup ketika itu. Nanti begitu pula ketika menghidupkannya melalui tiupan sangkakala yang kedua. Sur itu artinya al-qarni. Untuk apa ditiupkan? Lil ba'thi. Untuk dihidupkan kembali, untuk dibangkitkan dari kuburan. Begitu mereka hidup, ya, kan logikanya tentu lebih susah menciptakan ya pertama kali ketimbang menciptakan kedua kali. Allah Maha mampu menciptakan pertama kali. Ya, tanpa gambar, tanpa rencana, dengan kun fayakun. Maka ketika Allah menghidupkan kembali nanti manusia itu lebih gampang. Ini logika kita manusia. Tapi bagi Allah nggak ada yang susah, semuanya gampang. Artinya apa? Kalau kita ngikutin logika kita, ya kenapa kok orang nggak percaya? Ya, bahwa manusia akan dihidupkan kembali. Ya. Yang menghidupkan itu yang maha mampu ketika menciptakan pertama kali. Ya kan? Ketika menciptakan pertama kali Allah itu mampu, apalagi menghidupkan kembali. Ya, itu kan? Ya, lebih mampu. Tapi bagi Allah semuanya apa? Gampang. Ya, ini kan logika kita manusia seperti itu. Makanya orang masih nggak percaya dengan kehidupan kembali. Nah, ini mereka nggak memikir, nggak berpikir. Ya, Allah itu maha mampu menghidupkan pertama kali. Sudah pasti maha mampu untuk menghidupkan yang kedua kali. Untuk hidup selama-lamanya. Nah, setelah hidup, prosesnya, ya itu hidupnya sekaligus, bareng. Nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Begitu ditiupkan, hidup. Ya, bareng. Nah, setelah hidup, fajama'nahum. Nah, ini prosesnya cepat, maka pakai fa. Maka kami kumpulkan mereka. Ya. Kembali ke mahsyar. Kami kumpulkan mereka, al-khalaiqa, semua makhluk, bi makanin wahidin, dalam satu tempat, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Tempatnya namanya mahsyar. Mahsyar itu dari hasyara. Apa artinya? Tempat dikumpulkannya. Ya, manusia. Seluruhnya. Ya, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ya, yang mati terakhir. Semuanya Allah kumpulkan di satu tempat. Di satu tempat, lalu matahari Allah turunkan. Ya, di dunia saja, di mana matahari itu sangat ideal, ketinggiannya, ya apalagi sekarang ini terasa panasnya, apalagi kalau diturunin. Angus kita, Pak. Ya, nanti di mahsyar diturunin. Ya, makanya manusia di mahsyar itu setelah Allah hidupkan akan mengalami keadaan yang sangat-sangat menyusahkan. Ya, oleh karena itu mereka, ya rombongan datang kepada Nabi Adam, minta pertolongan. Ya, Nabi Adam nggak mampu. Lalu kepada Nabi Nuh dan seluruh Nabi, terakhir Nabi Isa nggak mampu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud di bawah arsy, langsung dijawab oleh Allah. Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushafa'. Hanya Rasulullah yang diperkenankan oleh Allah memberikan apa? Pertolongan. Ya, jadi pertolongan itu, syafaat itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya, enggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Rasulullah diperkenankan untuk memberikan apa? Izin, memberikan pertolongan. Ya, pertolongan ini hanya baginda Rasul. Maka syafaat itu karena sifatnya menyeluruh seluruh umat disebut syafaat kubro atau uzma. Ini yang kita, ya kalau itu nggak usah kita minta, itu akan dikasih. Kan itu untuk seluruh manusia. Cuma Rasulullah nanti Allah kasih ya syafaat untuk menolong umatnya yang seharusnya masuk api neraka atau dihisab dulu, lalu Allah masukkan ya Pak tanpa hisab. Ini dengan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diibaratkan oleh Imam Busiri dalam satu baitnya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu.
ya likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya, itu syafaat baginda Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi yang memberikan syafaat? Ya, di samping Rasul juga Allah perkenankan untuk Allah kasih hak memberikan syafaat. Ya, yaitu apa? Orang tua. Orang tua ini Allah berikan ya hak untuk memberikan syafaat kepada anaknya. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Kata Allah, orang-orang beriman, lalu iman mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Kenapa anak cucu mereka beriman? Karena perhatian orang tua terhadap iman dan Islam anak-anak cucunya. Ya, apa janji Allah kalau semuanya beriman sampai meninggal? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Sudah pasti ya amal soleh antara orang tua dengan anak cucu ini seharusnya lebih hebat orang tuanya ketimbang anak cucunya. Cuma dengan rahmat Allah orang tua bisa menolong anaknya. Yang nggak sama amal solehnya. Ya nggak sama itu wajar. Kenapa? Zaman ya kehidupan di antara dua generasi ini kan berbeda. Ya kan? Kita lihat orang-orang tua dulu, ya orang-orang kita dulu, nenek-nenek kita, ya terutama ibu-ibunya, ya itu kalau habis maghrib sampai isya nggak bangun dari sejadah. Apa yang mereka baca? Al-Quran sampai isya. Yasin. Padahal umumnya buta huruf, tapi Yasin hafal, ya Kahfi hafal, Tabarok hafal, Waqiah hafal. Ya mereka bangun dari sejadah itu setelah sholat isya. Ya, kita bandingkan dengan ya ibu-ibu zaman sekarang, beda nggak? Beda, ya kan? Ya kan beda amalnya. Tapi dengan rahmat Allah mereka bisa menolong anak-anaknya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka di surga. Ini juga namanya syafaat. Ya, syafaat. Lalu siapa lagi? Orang yang betul-betul alim. Ya, orang yang betul-betul alim nanti akan memberikan syafaat. Ya, yaitu dalam hadis dalam kitab Irsyadul Ibad, ya cerita lewat jembatan itu kan pasti. Ya, nanti kita akan lewat jembatan. Tapi nggak perlu latihan untuk supaya kita selamat nanti berjembat di akhirat. Kita lihatin di dunia nggak perlu. Cukup dengan kita beramal soleh dengan ibadat. Ya nggak perlu kita latihan. Ya kita bikin jembatan gitu sekecil mungkin untuk melatih diri. Percuma. Ya yang penting dengan apa? Dengan ibadat kita. Nah, ada abid dan alim. Abid itu ahli ibadah. Begitu dia selamat lewat jembatan, kata Allah, udkhulul jannah, silakan Anda masuk surga. Tapi orang alim begitu selamat lewat jembatan, ya nggak boleh langsung masuk surga. Lalu dikatakan kif, berhenti dulu, ya berhenti dulu. Lalu setelah dia berhenti, ya dikatakan isfa man tuhibbu, silakan wahai orang alim, engkau menolong, ya memberikan syafaat kepada orang yang kau cintai. Disinilah kita perlu kenal ulama yang betul-betul ulama. Ya kita berkhidmah kepada ulama yang betul-betul ulama supaya mereka kenal kepada kita dan cinta kepada kita. Ini perlunya. Ya kalau kita nggak dekat sama ulama, mereka nggak akan kenal kita. Ya nggak akan kenal kita, nanti nggak bisa menolong kita. Sebab di sini ya ungkapannya isfa liman tuhibbu. Tolonglah, berikanlah syafaat kepada orang yang kau cintai. Bukan hanya kenal, tapi cintai. Tubuhnya cinta karena kita dekat sama ulama. Jadi ulama yang betul-betul ulama. Yang sesuai dengan definisi Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya, ya yang takut dari hamba-hamba Allah kepada Allah itu hanya para ulama. Ini tekanannya di sini takut kepada Allah. Itu yang betul-betul ulama. Mereka lah yang akan memberikan syafaat. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi ya Allah juga memberikan kewenangan untuk memberikan syafaat pada Nabi Muhammad, kemudian ya orang tua dan juga ulama. Kemudian
Ada yang menafsirkan walladzina amanu, orang tua, ada yang menafsirkan juga ditambah itu para guru. Guru-guru ya, guru-guru kita ya, itu katanya juga nanti akan memberikan apa? Pertolongan. Kemudian wajama'nahum jam'an, maka kami betul-betul akan menghimpun mereka. Ini ada kata jam'an, masdar tujuannya taukid. Jadi betul-betul. Ya. Kenapa Allah menyebutkan bahwa Allah akan mengumpulkan setelah Allah hidupkan seluruh makhluk di satu tempat, ya, dengan ungkapan yang tegas yaitu wajama'nahum jam'an, karena banyak orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Ini kan bagian daripada hari akhirat. Akan mengatakan akhirat itu dongeng belaka dan sebagainya. Ya, makanya Allah ketika menyebutkan orang beriman kepada Allah, Allah sambungkan dengan apa? Wal yaumil akhir. Ya, seperti Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kenapa ya kalau sebutkan yaumil akhir? Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Padahal iman itu kan banyak, ada 6. Ya, kepada Rasul, kepada qada khairi wa syarri, ya, rukun iman yang 6. Tapi yang Allah sebutkan adalah Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena orang banyak nggak percaya kepada hari akhir. Ya, makanya di sini Allah dengan tegas, fajama'nahum jam'a. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina adha. Dan kami perlihatkan. Tapi di sini penafsirannya qarabna. Kami dekatkan. Mereka belum masuk, belum. Ya. Neraka didekatkan. Ya. Dekatkan. Wa aradna ini di sini penafsirannya qarabna. Kami dekatkan. Tapi belum masuk, belum. Jahannama, neraka Jahannam. Yauma idzin, di hari itu, ya, di hari itu, lil kafirina, kami dekatkan kepada orang-orang kafir neraka Jahannam itu ardon, betul-betul dekat. Lagi-lagi ini pakai taukid, wa aradna ardon, masdar untuk menguatkan. Siapa orang kafir itu? Ya, adalah mereka yang nggak percaya terhadap adanya neraka, ya, adanya azab Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran. Ya, maka dijelaskan oleh Allah siapa kafir. Ya, yang dimaksud di sini adalah alladzina kanat a'yunuhum. Mereka adalah orang-orang yang mata hati mereka badalun minal kafirina, badal atau atau bayan dari kalimat kafirin. Sebelumnya ada lil kafirina. Lalu dijelaskan siapa kafir itu? Ya, di mana nanti neraka Jahannam didekatkan kepada mereka. Tapi belum masuk, belum waktunya. Tapi didekatkan. Ya, didekatkan. Ya, pasti panasnya terasa nggak? Ya, dideketin. Ya, didekatkan. Yaitu orang-orang yang mata hatinya fi ghita'in an dzikri, tertutup dari peringatanku. Zikri dari peringatanku apa? Al-Qur'ani, dari Al-Qur'an. Enggak mau memandang Al-Qur'an, enggak mau mendengarkan Al-Qur'an. Hum umyun, mereka adalah buta. La yahtaduna bihi, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ya, ini dianggap matanya tertutup. Ya. Fi ghadhain an dzikri. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan mereka dulu di dunia di samping matanya tertutup alias apa? Tidak mau memandang Al-Qur'an. Ya. Juga telinga mereka, ya, itu tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Dengar sih dengar, tapi mereka nggak mau pakai. Itu sama dengan tidak mendengar. Maka penafsirannya, ay la yaqdiruna ayyasma'u. Mereka nggak mampu mendengar,
anin nabi atau minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka nggak mampu, bukan nggak mampu, sebenarnya nggak mau mendengar. Ma yatluhu, apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad alaihim, ya, kepada mereka, berupa Al-Quran, berupa hadis-hadis, mu'izah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, bughdan lahum. Ya, karena mereka itu benci pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bukan nggak tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu. Karena Allah memberikan mukjizat, terutama Al-Quran. Mereka tahu Rasulullah benar. Tapi karena kebencian, terutama ahlul kitab, orang-orang Yahudi, itu sangat benci kepada Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim. Karena dengki, iri, benci, ya, yang ada dari diri mereka. Bukan mereka nggak tahu Nabi Muhammad itu benar. Mereka tahu. Cuma mereka tidak mau beriman. Ya. Kalau orang Yahudi bisa jadi karena selama ini kenabian itu Allah angkat mayoritas dari mereka. Dari mulai Nabi Yakub, kemudian sampai Nabi Isa. Ini seluruhnya Yahudi. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad bukan dari Yahudi. Ya, bukan dari Yahudi. Ya, ini yang membuat mereka tidak mau beriman. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, ini mereka selalu menunggu Nabi Muhammad. Bahkan mereka selalu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama Nabi yang akan diutus untuk mengalahkan orang-orang Arab. Di Al-Baqarah Allah jelaskan, wa kanu min qablu yastaqihuna lal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad, ya, mufassir banyak mendafsarkan min qablu itu min qabli nuzulil Quran, sebelum turunnya Al-Quran. Ini sama saja. Nabi Muhammad diutus itu ditandai dengan turunnya Al-Quran. Ya, itu sama saja. Min qablu yastaqihuna, mereka selalu minta kemenangan. Kalau fatahah itu memenangkan. Kalau istaftaha berarti minta. Ghafara mengampuni. Istaghfara berarti minta ampun. Itu ungkapan seperti itu. Jadi mereka minta kemenangan kepada Allah. Ya, dengan Nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad. Selalu mereka berdoa. Allahumma ansurna alaihim bin nabil maqud. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami mengalahkan orang-orang Arab dengan Nabi yang kau akan utus. Ini yang membuat orang-orang Arab Madinah mengetahui bahwa akan ada Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah dari Mekah. Ya, ini cara Allah memenangkan Islam disuruh dari Yahudi, dari musuh. Ya, inilah kekuasaan Allah. Orang Arab tahu, orang Arab Madinah tahu Nabi Muhammad itu dari orang Yahudi. Pantaslah kalau mereka begitu mendengar Nabi Muhammad sudah diutus, mereka berangkat ke Mekah, lalu terjadilah perjanjian pertama disebut Bai'atul Aqabah. Ya, perjanjian setia. Lalu diikuti tahun depan dengan jumlah yang lebih besar disebut Bai'atul Aqabah yang kedua. Ya, makanya Rasulullah hijrahnya ke Madinah karena mereka siap membela Rasulullah, menampung Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW dari perjanjian itu. Ya, kemudian jadi mereka itu apa? Ya, tidak mau mendengar, bughdan lahu. Karena mereka nggak mau mendengar, ya, mendengar tapi mereka nggak mau pakai, fala yu'minuna bihi. Maka mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ya menjelang berakhirnya kisah tentang surat Kahfi, ya, itu Allah jelaskan bahwa nanti Ya'juj wa Ma'juj ya akan keluar dari benteng ya yang dibangun sangat kokoh. Tentu yang menghancurkan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga mereka dibinasakan oleh Allah, baru ya terjadi tiupan yang kedua untuk menghidupkan seluruh manusia. Tentu melalui tiupan yang pertama terlebih dahulu, lalu berikutnya tiupan yang kedua. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini ya matinya tidak dengan tiupan yang kedua, tapi dengan langsung Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan mereka. Ya, itu. Setelah Ya'juj wa Ma'juj ya mati, ya binasa,
ini masih ada makhluk yang hidup. Ya, cuma seluruhnya orang-orang kafir itu ahli maksiat. Yang digambarkan maksiat itu merajalela, yaitu sampai mereka berzina di jalan-jalan raya kayak gitu. Ya, kita nggak mengalami itu. Ya, kita tidak mengalami, tapi yang kita pasti mengalami adalah kematian. Kalau kematian semuanya mengalami, cuma cara matinya berbeda. Kalau kita melalui apa? Malaikat Israel. Kalau nanti ada yang melalui tiupan yang pertama, mati semua. Ya, tapi ketika Allah hidupkan itu bareng. Baik yang matinya duluan, ya dari Nabi Adam sampai ya terakhir. Itu Allah hidupkan apa? Dalam waktu yang bersamaan. Kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiqan li ni'ami mukafi'an li mazidi ya rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana tawaffana muslimin, ربنا توفنا مسلمين، ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واختم لنا بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.